Salam sejahtera, salam hormat untuk kamu semua. Salam jumpa kembali di sub channel. Seperti biasa di video kali ini, saya akan bikin tutorial lagi, tapi kita masih bicara seputaran Office Word, kita masih belajar Office. Di video kali ini, saya akan bikin tutorial bagaimana kita isi dictionary untuk periksa kalimat dan kata secara otomatis atau isi kamus besar bahasa Indonesia yang sudah dibuat dalam satu aplikasi dalam bentuk bawaan Office yang nanti kita ngisi seperti penjelasan saya di video sebelumnya. Di video pertama, penjelasan tentang Spelling and Grammar atau pemeriksaan otomatis Office, pemeriksaan kata. Nah, tanpa basa-basi, kita langsung saja ke tutorial. Nah, di sini ada sampel yang saya sudah siapkan, tapi sebelum sampel yang untuk kita periksa kata, tapi sebelum kita jadi kita harus isi spelling and grammar-nya atau kita ngisi spelling and grammar, kita harus isi dulu atau tuh isi KBI-nya ke dalam Office. Yang harus kawan-kawan lakukan itu kawan-kawan siapkan file download KBI dalam bentuk DIC. File DIC seperti yang saya sudah siapkan ini format filenya adalah format file DIC file. Ini untuk masuk ke KBI, masuk ke proofing, ke pemeriksaan tadi. Nah, kita langsung buka Office, kamu buka Office, terus kamu ke file, kita isi terlebih dahulu KBI-nya ke proofing. Itu teman-teman buka dokumen baru atau buka file, buka Word baru. Terus teman-teman isi dengan cara ke option, ke settingan, ke setting, terus teman-teman ke proofing, kemudian teman-teman ke custom dictionary-nya. Ini teman-teman ke custom, teman-teman klik di bawah yang dulf ini, nanti ada add atau ada new, teman-teman tinggal buka new, teman-teman cari di penyimpanan yang di file yang sudah di-download di folder yang teman-teman siapkan. Ini ada, saya siapkan sampel di sini dan kita tinggal bukan new tapi add, teman-teman ke tadi ke buka dictionary file yang sudah disiapkan. Jadi teman-teman itu ulang lagi, teman-teman buka dokumen kerja, terus kamu ke file, kamu ke setting atau options, terus kamu ke proofing, kamu ke custom dictionary, kamu klik ini yang sudah ada dulfs-nya atau settingan awalnya yang sudah disediakan, terus kamu add new, terus kamu ke tempat dimana kamu simpan itu KBI-nya. KBI sendiri tuh teman-teman dalam bentuk file deh. Teman-teman kalau mau download cari yang dalam bentuk file DIC. Teman-teman tinggal klik akan, teman-teman klik akan, terus teman-teman buka dia open. Nah, secara otomatis dia akan masuk di sini, di atas KBI-nya, di atas kostumnya, di atas kostum, terus teman-teman tinggal oke, terus oke. Nah, secara otomatis dia sudah masuk, tinggal teman-teman periksa kata-kata yang salah. Nah, ini dia ada kasih tahu cendrawasih. Kalau misalnya cendrawasih belum ada di dalam
kamus dictionary, teman-teman bisa tambahkan add tanggal. Ini dia bilang titik 2 harus dekat, tapi ketong kas tinggal. Setelah teman-teman isi proofing tadi, teman-teman bisa langsung periksa dengan cara ke menu review. Terus teman-teman ke proofing, ini proofingnya teman-teman pilih dengan grammar, atau bisa juga ketekan F7. Nah, secara otomatis dia akan di ujung ini. Nah, di sini dia kasih tahu disetujui, di sini kurang UI, jadi kita tinggal ganti dengan tekan change, secara otomatis ganti. Ini dia bilang oleh, tidak boleh titik 2 pisah dari oleh, tapi kita lewati. Ini dia kasih tahu kalau bukan itu, kalau misalnya tidak ada teman-teman bisa tambahkan, tapi karena saya tidak ada, saya tinggal ignore on C. Ini juga ignore, tanggalnya juga sama, saya ignore, masih sama juga, saya tinggal tidak perlu. Ujian dia minta titik 2 dekat, tidak perlu. Penguji, dewan penguji, kalau teman-teman rasa dia perlu masuk, maka harus dimasukkan dengan cara add. Sorry. Dan tinggal add. Lanjut dikasih tahu nama yang salah, tapi tidak perlu. Penguji tidak perlu. Disahkan oleh tidak perlu. Pondasi dia bilang pisah, tapi karena tidak ada, saya tambah. Geser tidak ada. Berdimensi add. Sondir add. Material tidak ada, add. Sayangnya harusnya kecil. Tadi bilang begitu, tapi saya tidak perlu. Studi harus ganti studi. Diploma bukan, tapi diploma ganti. Nah, begitu teman-teman, dia akan periksa satu persatu sampai selesai. Dan kata yang kita perlu ganti atau tidak. Kini dia bilang Indonesia huruf pertama harus huruf besar. Ignore gambar, mencari gambar, ganti. Sondir, no, ganti. Penyambung, pemancang, dena, dak tidak perlu.
statik, tidak perlu. Disatukan aksial, penyelidikan. Di sini penyelidikan, dia minta huruf besar, tidak perlu. Bagan, bantuan ya. Nah, tidak perlu. Jarak antara, ini antara. Dia akan periksa semua. Kalau teman-teman jalan itu spelling grammar akan periksa satu persatu kata yang salah dan dia bilang ini yang betul. Dia akan kasih tahu seperti yang ada saya bikin ini, itu dia akan jalan. Dia akan kasih tahu kata-kata yang salah di dalam ketikan. Sekitar, ganti. Tumpuan, pelat. Krisis, bidan kritis, udah jalan. Geser, ponsel. Itu bahasa-bahasa teknik. Jadi kamu tinggal lihat saja dan rumus-rumus.
Dia periksa semua rumus, kalau dia kasih tahu bahwa rumus itu ada salah-salah. Dan semua nama sampai apa segala macam. Diploma. Ignore. Kalau sudah misalnya tidak ada, langsung secara otomatis dia akan kasih tahu kalau ketikan yang ketong ketik ini, ketong ketikan itu, atau teman-teman ketikan itu dia sudah baik, kata-kata semua sudah pas. Dan kalau sudah selesai dia akan muncul, dia kasih tahu kalau semua kata-kata dalam ketikan yang ketong ketik itu sudah oke. Sudah baik semua. Dan begitu kawan-kawan, tutorial sederhana dari saya bagaimana menggunakan spelling and grammar atau atau pemeriksaan kata per kata-kata, pemeriksaan kata-kata dalam ketikan menggunakan spelling and grammar atau tambahan KBI di dalam Office, dengan otomatis dia akan kasih tahu kalau ketemu ketikan ada yang salah. Tapi juga misalnya kalau ketemu ketik salah, saya di sini saya buka dokumen baru, di sini kemudian saya ketik salah, misalnya sebagai spasi. Kalau saya periksa, kalau dia sudah aktif, tengkas keluar kemudian baru itu dia akan secara otomatis ganti. Tapi karena ini dia belum aktif, ya kita kasih keluar, don't save, tidak usah save, kita masuk dokumen baru, kemudian kita ketik sebagai. Nah, ketika kita periksa kata ini spelling dan grammar masuk ke belum nih? Lihat dulu, guys. Profilnya sudah masuk atau belum? Dictionary, oh sudah, sorry. Tapi tadi dia macam bekerja sebagai salah satu yang perlu dilihat dan akan Nah, kalau seperti begini baru ketemu periksa. Kenapa mau jalan ini? Tapi kalau ada ketikan salah macam begini, ketemu periksa dia akan kasih tahu yes. Nah, ini dia bilang complete, tapi kayaknya ini salah. Dia mau ketikan yang full, jadi kayaknya memang saya harus cari satu ketikan yang kayaknya ada salah banyak. Oke. Nah, misalnya ini kalau misalnya saya mau periksa kata-kata, tinggal buka, dia secara otomatis dia akan kasih tahu ini salah. Dia akan bilang itu salah. Ini juga salah, tapi saya lanjut dan tidak ada kata-kata yang salah. Kayaknya ini terlalu mudah deh. Oke. Oh ini.
juga tidak ada yang salah. Tapi pokoknya kawan-kawan, mana nih? Ini juga tidak ada yang salah. Jadi itu tutorial sederhana bagaimana kita pakai spelling and grammar atau pemeriksaan kata per kata untuk memastikan kata-kata yang kita ketik di dalam satu dokumen atau di dalam kita ketikan itu sudah baik, dan belum kita bisa langsung ganti kalau misalnya kita sudah update, kita sudah kasih masuk kamus besar bahasa Indonesia atau kamus kata-kata yang baik itu ke dalam Office sendiri melalui kita kasih masuk. Kalau kita suka kasih masuk kamu KBI atau kamus kata-kata yang baik itu ke dalam Office, dan kalau itu dia aktif, ketika kita ketik ada kata yang salah atau kata-kata yang salah, dia bisa secara otomatis ganti. Tapi juga kita bisa kembali cek kata-kata yang salah itu di tadi pemeriksaan kata. Itu dia akan cek satu per satu kata yang salah, nanti secara otomatis akan muncul. Dan misalnya kita bisa dia akan periksa kata-kata dalam ketikan itu, dan dia akan kasih tahu bahwa kata ini salah, harus rubah dengan kata ini. Dengan sendirinya kita bisa ganti. Tapi kalau kita ngerasa bahwa kata itu benar, kita bisa lewati dengan cara yang tadi teman-teman sudah lihat semua di dalam satu video. Dan itu tutorial dari saya, semoga bermanfaat buat kamu dan kamu juga bisa. Dan sampai di sini dulu satu video. Salam hormat buat kamu yang sudah nonton. Kalau kamu rasa satu video ini bermanfaat, kamu bisa suka, tapi juga kamu bisa bagikan ke teman-teman yang lain. Dan bagi kamu yang baru berkunjung ke satu channel, selamat datang. Kamu jangan lupa tinggalkan jejak, ataupun kamu juga bisa mengikuti saya dengan cara subscribe. Dan apabila ada pertanyaan, kamu bisa tulis di kolom komentar, ataupun kamu bisa minta saya untuk bikin tutorial apa, dan saya akan buat sesuai dengan kemampuan. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Salam hormat, salam Tumbuna.